Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 12 MIA. Pada pembelajaran kita sebelumnya, kita telah membahas mengenai medan magnetik pada kawat lurus. Dan kali ini kita akan membahas medan magnetik di sekitar kawat melingkar. Baik, kita akan segera memulai pembahasan kita. Mari kita perhatikan animasi yang berikut ini. Nah, sebelumnya kita perhatikan terlebih dahulu komponen atau peralatan yang dipergunakan. Yang pertama adalah kawat lurus yang ini. Ini nanti akan dibentuk menjadi sebuah loop atau sebuah kawat yang melingkar. Kemudian untuk menghasilkan arus, di sini ada sumber tegangan baterai. Ini kutub positif, ini nanti yang negatif. Selanjutnya, untuk mengukur arus yang akan dialirkan pada kawat, di sini ada amperemeter. Kita perhatikan di sini bahwa arus mula-mula yang dipergunakan itu sama dengan 2 ampere. Selanjutnya, inilah merupakan reostat ya. Reostat itu adalah resistor variabel di mana nilai hambatannya bisa diubah-ubah. Baik, mari kita perhatikan animasinya. Nah, untuk pelajaran kita sebelumnya, untuk kawat yang lurus seperti ini, apabila ada arus listrik ya, ini arusnya ke atas, maka di sekitarnya akan timbul medan magnetik dengan arah ditentukan dengan kaidah tangan kanan. Kemudian, kawat lurus ini akan segera dibentuk menjadi sebuah loop atau sebuah kawat yang melingkar, kemudian dihubungkan dengan sebuah karton yang akan ditaburi nanti serbuk besi. Dan selanjutnya, kedua ujung-ujung kawat akan dihubungkan dengan komponen-komponen yang telah dipersiapkan. Nah, sekarang kartonnya kita taburi dengan serbuk besi untuk membuktikan bahwasannya di sini nanti akan terjadi medan magnet ketika arus mengalir. Nah, sekarang arusnya telah dialirkan sebesar 2 ampere ya, kita perhatikan. Nah, sekarang kita lihat bahwa serbuk-serbuk besi ini sudah mengalami pergerakan. Dan kita perhatikan pergerakannya itu akan berkumpul ya, akan berkumpul membentuk kumpulan yang berbentuk melingkar ya, membentuk kumpulan dengan lintasan yang melingkar. Kemudian untuk menentukan arah medan magnet yang terjadi pada daerah dalam loop ini, kita menggunakan tangan kanan kita seperti di sini. Untuk di sisi sebelah kanan seperti ini, maka kita perhatikan warna putih sekarang yang berputar ini adalah menyatakan arah medan magnet ya, berarti berlawanan putaran jarum jam. Kemudian untuk sisi sebelah kiri kita perhatikan garis warna putih yang ada tanda panah ini telah bergerak atau berputar searah putaran jarum jam. Ini menunjukkan arah daripada medan magnet yang terjadi di dalam maupun di luar lingkaran. Kemudian apabila nanti arus yang dialirkan itu ditambah, maka jarak antara garis-garis medan magnet yang terjadi itu nanti akan semakin rapat ya, akan semakin rapat apabila arusnya ditambah, atau sebaliknya jika arusnya berkurang maka ini akan semakin renggang. Untuk jarak yang semakin jauh itu akan menghasilkan kuat medan magnet yang lebih kecil. Sekarang arusnya telah diganti menjadi 6 ampere. Kita perhatikan sekarang bahwa serbuk besinya itu sudah hampir semua berkumpul ya, sudah hampir semua berkumpul. Tadi ketika di arus 2 ampere masih ada sebagian yang belum berkumpul. Ini menunjukkan bahwa ketika arus ditambah, maka kuat medan magnetnya nanti akan semakin besar. Kemudian kalau kita amati tadi untuk arus yang 2 ampere, sekarang kita bandingkan dengan arus yang 6 ampere, maka jarak antara garis medan magnet yang terbentuk di sini itu sudah semakin rapat, atau jari-jari lintasan melingkar yang terjadi di sisi kiri dan sisi kanan itu semakin besar. Demikian animasi singkat untuk medan magnet pada kawat yang melingkar. Nah, selanjutnya kita akan membuat analisa untuk menentukan persamaan kuat medan magnet di pusat kawat melingkar. Nah, di sini kita hanya
mengamati atau membuat persamaan medan magnet untuk di pusat kawat yang melingkar. Kita misalkan ini adalah sebuah kawat yang melingkar yang dialiri arus listrik ya. Arus listrik itu akan mengalir dari yang positif menuju yang negatif. Selanjutnya garis yang berputar ini ya, yang melingkar di sini dengan tanda panah warna hitam itu menunjukkan arah daripada kuat medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat akibat dialiri arus listrik. Kemudian kita tarik garis dari pusat ya sampai ke kawat, itu namanya jari-jari yang kita misalkan sama dengan A. Untuk menentukan kuat medan magnetik di pusat kawat melingkar ya, untuk satu kawat atau satu loop, maka persamaannya adalah B sama dengan mu0 dikali I dibagi dengan 2A. Selanjutnya, apabila ada N lilitan kawat yang dibentuk, ya, maka induksi magnet di pusat kawat melingkar itu akan menjadi mu0 dikali I dikali dengan N dibagi dengan 2 dikalikan dengan A. Keterangannya, B adalah merupakan kuat medan magnet dalam satuan Tesla atau disingkat dengan huruf T kapital. Mu0 adalah permeabilitas ruang hampa atau udara ya, yang besarnya sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. N adalah merupakan jumlah lilitan kawat, A adalah jari-jari kawat dalam satuan meter, dan I merupakan arus listrik dalam satuan ampere. Untuk memahami persamaan yang sudah kita buat ini, mari kita perhatikan contoh soal yang nomor 1. Diketahui 100 lilitan kawat melingkar dialiri arus 20 ampere. Jika jari-jari kawat 6,28 cm, tentukanlah besar dan arah medan magnetik di pusat kawat. Diketahui permeabilitas ruang hampa. Kita buat pembahasannya. Dari informasi soal bisa kita tuliskan terlebih dahulu N sama dengan 100 ya, jumlah lilitan. Kemudian arus yang mengalir itu sama dengan 20 ampere. Selanjutnya A yang merupakan jari-jari 6,28 cm. Nah, ini bisa kita ubah ya ke dalam V. Maka 6,28 ini sama dengan 2V ya. V itu sama dengan 3,14. Berarti sama dengan 2V cm. Ini kita ubah ke dalam meter. 2V kali 10 pangkat negatif 2 meter. Nah, untuk menentukan nilai induksi magnetik di pusat kawat melingkar dengan 100 lilitan atau N lilitan, kita pergunakan persamaan ini ya. Maka B sama dengan mu0 dikali I dikalikan dengan N dibagi dengan 2 dikalikan dengan A. Kita masukkan konstanta mu0 dan arus N dan jari-jari yang sudah diketahui. Mu0 sama dengan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikalikan dengan arusnya 20 ampere dikali N 100 lilitan dibagi dengan 2 dikali jari-jari sama dengan 2V dikali 10 pangkat negatif 2. Kita perhatikan di atas di sini ada 4V ya. 2 dikali 2V itu sama dengan 4V, berarti sama ya. Maka ini kita coret saja ya, kita coret. Maka di atas adalah 20 dikalikan dengan 100 ya, itu sama dengan 2000 ya. Kemudian 10 pangkat negatif 2 ini kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat positif 2. Ya, maka B akan sama dengan 10 pangkat negatif 7 ya dikali 20 kali 100 ya 2000. Ini naik ke atas menjadi 10 pangkat positif 2, maka hasilnya ini semua akan sama dengan 2 dikali 10 pangkat negatif 2 Tesla. Kemudian untuk arah ya, untuk arahnya sesuai dengan kaidah tangan kanan, kalau arusnya dari sini menuju yang negatif, maka di dalam loop ini arah daripada medan magnetik yang terjadi adalah mendekati ya, mendekati pengamat tanda dot. Ini sudah kita bahas di medan magnet kawat yang lurus ya. Tanda dot ini bisa juga disebutkan
itu keluar dari bidang pengamatan, ya, keluar dari bidang pengamatan. Sehingga kita tuliskan arah B di dalam lingkaran itu mendekati pengamat atau keluar bidang pengamatan. Selanjutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Nah, di sini ada dua kawat yang berbeda, ya, dua kawat berbeda. Ini adalah kawat yang lurus, arusnya sama dengan I2. Kemudian ini kawat setengah melingkar, ya, setengah melingkar. Kita perhatikan apa yang disebutkan di soalnya. Jika I1 yang ini sama dengan I2 sama dengan 5 ampere, tentukanlah besar dan arah medan magnetik di pusat kawat setengah melingkar, ya, di pusat kawat. Berarti ini sama dengan jari-jari kalau ini pusat, ya. Titik P, mu0 diketahui. Kita buat pembahasannya. Nah, dari gambar soalnya bisa kita tuliskan jari-jari kawat melingkar A1, ya. Ini A1 karena ini yang mengalir adalah arus I1. Jadi kita misalkan ini kawat 1, ya. Berarti A1 sama dengan 8 cm, sama dengan 0,08 meter. Kemudian jarak titik P terhadap kawat yang lurus itu sama dengan 10 cm, ya, sama dengan 0,1 meter. Kemudian kita cari medan magnet oleh setengah kawat melingkar, ya, oleh setengah kawat yang melingkar. Untuk setengah kawat melingkar, maka persamaannya adalah kita kali setengah medan magnet di pusat kawat yang melingkar, ya. Maka B1 itu akan sama dengan setengah. Perhatikan, ya, setengah ini timbul karena kawatnya hanya setengah, ya. Dikali mu0 dikali I1 dibagi dengan 2 dikali dengan A1. Di mana A1 ini itu sama dengan jari-jari, ya. Kita masukkan ini setengah. Ini maka di bawah itu menjadi 4, ya. Karena ini setengah, maka mu0-nya kita masukkan 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikalikan dengan arus I1 sama dengan 5, ya. Dibagi dengan 4 dikalikan dengan A1, jari-jari kawat melingkar, ya, dikali 0,08. Kemudian ini 4 atas dengan 4 di bawah itu mati, maka di atas itu adalah 5 dikalikan dengan V, ya, 5 dikalikan dengan V dikali 10 pangkat negatif 7 dibagikan dengan 0,08. Nah, V itu sama dengan 3,14, ya. Kemudian 0,08 ini kan sama dengan 8 kali 10 pangkat negatif 2. Jadi 10 pangkat negatif 2-nya kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 2, ya. 5 dikali V 3,14 kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian ini tadi datangnya dari bawah, dari sini, ya. 10 pangkat 2 dibagikan dengan 8. Maka hasilnya ini akan sama dengan 1,97 dikali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Inilah besarnya induksi magnet yang dihasilkan oleh setengah kawat yang melingkar ini. Kemudian kita perhatikan medan magnet oleh kawat yang lurus yang ini, ya, yang berjarak 10 cm dari titik P. Untuk kawat yang lurus persamaannya adalah B sama dengan mu0 dikali I per 2VA. Maka untuk B2, untuk kawat lurus yang kedua, itu sama dengan mu0 dikali I2 dibagi dengan 2 dikali V dikalikan dengan A2. Kita masukkan mu0 dan arus dan juga jarak yang sudah diketahui. 4V dikali 10 pangkat negatif 7 dikalikan dengan I2 sama dengan 5 ampere dibagi dengan 2V dikalikan dengan A2 sama dengan 0,1 meter. Kemudian ini akan sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Karena nilai B1, ya, B1 yang ini lebih besar daripada B2, maka B di titik P itu nanti akan kita kurangkan. Kenapa kita kurangkan? Karena induksi magnetik yang terjadi di titik P atau di pusat kawat setengah melingkar ini adalah berlawanan, ya. B1 sama dengan 1,97 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla
dikurang dengan 1 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Ini pangkatnya sudah sama ya. Sama-sama dikali 10 pangkat negatif 5, berarti kita kurangkan sekarang 1,97 dikurangkan dengan 1. Itu sama dengan 0,97 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Kalau kita ubah, ini bisa menjadi 97 dikali 10 pangkat negatif 7 Tesla. Kemudian menentukan arah medan magnet di titik P. Ya, tadi juga sudah disebutkan di awal ya. Nah, sekarang kalau untuk kawat yang pertama, kawat yang setengah melingkar ini, ya, maka arah medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat yang pertama ini adalah tanda cross. Ya, berarti masuk bidang pengamatan atau menjauhi pengamat Kemudian oleh kawat yang lurus, ya, oleh kawat yang lurus dengan kaidah tangan kanan, maka di titik P atau di daerah atas ini terhadap kawat lurus, maka arahnya itu adalah mendekati pengamat. Maka arah medan magnet di titik P itu akan mengikuti medan magnet yang lebih besar. Ya, yang lebih besar. Tadi yang lebih besar adalah B1 ya dibandingkan dengan B2. B1 itu arahnya adalah cross atau menjauhi pengamat, maka arah medan magnet di titik P adalah searah dengan B1 atau menjauhi pengamat. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang terakhir nomor 3 ya. Ini bentuk kawatnya yang dibentuk sedemikian rupa. Ya, kalau kita perhatikan ini untuk kawat yang pertama dengan arus I1 yang ini adalah merupakan 3/4 lingkaran ya, 3/4 lingkaran. Kemudian yang kedua yang ini ya dengan arus I2 ya, dengan arus I2 ini adalah merupakan bagian dari 1/4 lingkaran ya dengan jari-jari 2R. Kalau tadi yang ini jari-jarinya adalah sebesar R. Keterangan soalnya adalah jika I1 sama dengan I2 sama dengan 8 ampere dan R ya sama dengan 5 cm, tentukanlah besar dan arah medan magnetik di titik O. Diketahui permeabilitas vakum atau udara ya. Kita buat pembahasannya. Jari-jari kawat melingkar yang pertama yang ini ya, itu sama dengan R ya, sama dengan R itu sama dengan 5 cm, berarti sama dengan 0,05 meter. Kemudian untuk jari-jari kawat melingkar yang kedua ya, yang dialiri arus I2 ya, ini sama dengan 2R, berarti 2 kali 5 ya, sama dengan 10 cm, sama dengan 0,1 meter. Kemudian kita menentukan medan magnetik yang dihasilkan oleh kedua kawat melingkar. Medan magnet kawat melingkar yang pertama yang ini adalah 3/4 bagian ya, 3/4 bagian atau 3/4 lingkaran dengan jari-jari R ya. Maka induksi magnetik yang dihasilkan ya kita simpulkan dengan B1 karena arusnya adalah arus I1 ya, sama dengan 3/4 ya, 3/4 dikali mu0 dikali I1 dibagi dengan 2 dikali A1. Di mana A1 ini adalah merupakan jari-jari kawat yang pertama sama dengan R ya. Kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. 3/4 ya, 3/4. Ini 4-nya turun ke bawah, berarti di bawah ini menjadi 4 kali 2 8 ya. Berarti 3 dikali mu0 ya, 4V kali 10 pangkat negatif 7 kali arus sama dengan 8 ampere. Dibagikan dengan 8 dikali A1. A1 sama dengan 0,05 ya. Kemudian 8 di atas dengan 8 di bawah ini bisa kita matikan ya. Kita matikan, maka di atas sama dengan 3 dikali 4V ya. Berarti 12V. Dikali 10 pangkat negatif 7. Nah, perhatikan di bawah ini 0,05. Ini sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 2. Berarti 10 pangkat negatif 2-nya itu naik ke atas menjadi 10 pangkat 2. Sekarang kita bagikan 12 dibagikan dengan 5 ya, sama dengan 2,4
Ya, kita buat dalam satuan V saja ya. 2,4 V kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Kemudian medan magnet kawat melingkar yang kedua yang ini. Ini sama dengan 1/4 kawat melingkar dengan jari-jari 2R. Maka B2 itu akan sama dengan 1/4 dikali mu0 dikali I2 dibagi dengan 2 dikali A2. Kita masukkan mu0, I2 dan A2 ke persamaan ini ya, dengan catatan bahwa A2 itu sama dengan 2R ya. Ini 4 dikali 2 sama dengan 8 ya. Maka mu0 4V dikali 10 pangkat negatif 7 I2 kali 8 per 8 dikali A2. A2 sama dengan 0,1 ya. 8 di atas dengan 8 di bawah ini kita habiskan. Berarti B2 itu besarnya sama dengan 0,4 V kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Kemudian kita perhatikan B1 dan B2 searah. Ya, sebenarnya ini sudah mudah kita tentukan ya. Karena sebenarnya arah arus di sini itu sama saja ya, tidak ada yang berlawanan di sini. Maka jika arusnya seperti ini arahnya, maka di dalam ini semua, di daerah ini, itu arah induksi magnetik yang ditimbulkan oleh kawat yang pertama dan kawat yang kedua ini adalah menjauhi pengamat. Maka B di titik O, ya karena searah tadi, maka kita jumlahkan saja, itu adalah penjumlahan dari B1 yang ini ditambah dengan B2. Maka B di titik O sama dengan 2,4 V dikali 10 pangkat negatif 5 Tesla ditambah dengan 0,4 dikali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Akan sama dengan 2,8 V kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Terakhir, arah medan magnet di titik P tadi sudah kita sebutkan. Yaitu menjauhi pengamat atau masuk bidang pengamatan. Demikianlah pembelajaran kita kali ini mengenai medan magnetik di sekitar kawat yang melingkar. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat. Sampai bertemu pada pembelajaran sebelumnya. Selamat belajar dan semoga sukses.